Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Miaye. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman untuk responsnya yang cukup banyak di kolom komentar di video saya sebelumnya tentang Chinese Taoism. Walaupun jujur begitu saya baca ternyata tanggapan atau bahan diskusinya itu termasuk berat-berat juga ya buat saya, tapi mungkin ini resikonya lah ya bikin video tentang tema yang cukup berat gitu. Tapi saya akan mencoba untuk menanggapi semua komentar itu sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Disclaimer lagi, di sini saya berbicara sebagai orang awam ya, bukan sebagai ahli. Saya hanya seseorang yang menyukai sejarah, tapi bukan sejarawan itu sendiri. Saya juga bukan ahli, saya bukan suhu, apalagi pemuka agama. Bahas-bahas sejarah yang berasal dari negeri asalnya langsung seperti di Tiongkok ini, buat saya ini sebenarnya cukup effort juga, karena saya harus mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan itu saya carinya langsung dari sumber-sumber situs-situs yang dalam kontrol pemerintah China-nya langsung. Nah itu kan biasanya ditulis menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, dan itu saya harus terjemahkan lagi. Makanya saya bilang kenapa saya cukup effort kalau bikin video-video seperti ini. Lebih enak sih sebenarnya bikin video tentang perayaan atau acara ulang tahun kelenteng atau apa ya, tinggal video ini paling ngomong cuma sedikit-sedikit gitu. Nah itu lebih cepet deh bikinnya gitu. Kalau ada pertanyaan kenapa nggak cari dari Google Indonesia aja, kan banyak tuh website-website orang yang ngebahas tentang budaya Tiongkok. Ya mungkin ada, tapi bukannya saya sok-sokan luar negeri ya, sok-sokan si paling Mandarin apa si paling Inggris, enggak. Tapi memang saya lebih suka kalau mencari sumber itu memang yang berasal dari tempatnya langsung. Kalau bahas sejarah dari Tiongkok ya saya pengen tahu sejarah yang berasal dari negeri asalnya langsung itu. Dan enaknya kalau yang situs-situs sumber-sumber yang dari Tiongkok itu kan, mau situs apapun pokoknya kalau isinya tentang satu topik itu biasanya seragam, apalagi kan namanya sejarah gitu ya, itu seragam. Jadi mau di situs A, situs B, situs C tentang topik itu ya isinya ya itulah gitu. Bedanya mungkin si situs A dia pakai kalimat aktif, situs B dia pakai kalimat pasif dan sebagainya. Bedanya cuma di situ, tapi isinya tetap itu juga gitu, sama aja. Baru kalau saya bicara tentang Tionghoa peranakan atau misalnya sejarah kedatangan leluhur masyarakat Tionghoa ke Nusantara ratusan tahun yang lalu, itu saya cari dari sumber-sumber seperti di Google Indonesia. Tapi itu pun sumber-sumber yang kredibel, misalnya situs-situs dari universitas yang pernah ada sejarah penelitiannya, atau malah sekalian dari buku-buku non-fiksi, buku-buku yang penulisnya sendiri pun pada saat menuliskan sejarah itu kan dia melakukan penelitian. Oke, masuk ke tema video kali ini. Ini masih lanjutan dari video sebelumnya tentang Chinese Taoism. Jadi yang sekarang mau saya ceritain ini adalah tentang bagaimana Taoisme dan Buddha yang masuk ke Tiongkok itu saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat di Tiongkok. Filosofi Tao sangat mempengaruhi ajaran Buddha yang masuk ke Tiongkok. Chan Buddhism atau Buddhisme aliran Chan ini sempat menjadi sekte utama atau aliran utama Buddhisme di Tiongkok. Tapi dikatakan bahwa aliran ini tidak mempercayai kitab suci secara tertulis, tapi lebih mengutamakan meditasi untuk mencapai pencerahan. Chan Buddhism aliran Shaolin ini lebih mengutamakan latihan fisik yang sangat keras. Bagi mereka, seni bela diri itu adalah sesuatu yang sangat penting. Chan Buddhism akhirnya menjadi populer di Jepang dan Kepulauan Ryukyu, dan kemudian berkembang menjadi aliran Zen dan sangat mempengaruhi seni bela diri mereka. Di video sebelumnya saya sudah pernah mengatakan kalau Taoisme itu adalah agama rakyat. Dan bisa dikatakan sejarahnya itu sudah setua sejarah Tiongkok itu sendiri. Dan Taoisme sendiri itu berasal dari kepercayaan rakyat atau folk religion. Lantas Buddha masuk ke Tiongkok dan kemudian ajarannya diadopsi bersama-sama dengan ajaran asli mereka. Lalu
Di kemudian hari ditambah lagi dengan ide-ide filsafat Konfusianisme. Jadi memang bisa dikatakan bahwa ketiga ajaran tersebut, Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme ini saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat di negeri tersebut. Dikatakan Konfusius lahir pada tahun sekitar 550 sebelum Masehi pada masa peperangan dan kekacauan politik. Sementara sampai hari ini para sejarawan masih memiliki perbedaan pendapat di antara sesama mereka tentang kapan Lao Tse lahir dan apakah beliau ada atau tidak. Tapi ini bukan berarti di Tiongkok itu tidak menghormati Lao Tse sebagai pendiri Taoisme dan yang menuliskan kitab suci Tao Te Ching ya. Itu Lao Tse tetap diakui sebagai pendiri Taoisme, menuliskan kitab suci Tao Te Ching. Tapi memang ada sebagian berpendapat berbeda, itu yang saya bilang gitu. Dan ini sih sebenarnya kalau di sana itu nggak jadi masalah mau mereka mau berbeda pendapat seperti apa, karena itu menurut mereka sesuai dengan ajaran dalam Taoisme itu sendiri, yang bahwa tentang jalan yang dapat dilalui bukanlah jalan yang biasa, nama yang dapat dinamai bukanlah nama yang biasa. Mereka berpatokan pada prinsip itu. Jadi buat mereka sendiri itu nggak masalah apakah Lao Tse itu ada atau tidak ada, nyata atau tidak gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau Lao Tse hidup sejaman dengan Konfusius, tapi ada juga yang mengatakan kalau Lao Tse hidup pada sekitar tahun 380 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Tang, kaisar sangat menyukai ajaran Taoisme dan mengklaim kalau Lao Tse adalah salah satu dari kerabat mereka gitu. Sedangkan agama Buddha yang saat itu juga sudah berkembang pesat tidak disukai oleh kaisar. Mereka juga sangat menentang ajaran Kristen Nestorian. Jadi kalau yang saya baca, Kristen Nestorian itu adalah ajaran yang mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai dua pribadi. Correct me if I'm wrong. Jadi singkatnya, kaisar pada masa tersebut tidak menyukai sesuatu yang berbau asing termasuk agama asing. Belakangan para kaisar dinasti Song juga mengenalkan ajaran Tao ini kepada rakyatnya. Lalu di kemudian hari akhirnya ajaran Taoisme, Buddha, dan Konfusianisme ini digabungkan dan dibentuk menjadi satu ajaran baru, yaitu Neo-Konfusianisme atau Konfusianisme baru. Pada masa dinasti Qing, orang-orang lebih menyukai ajaran Buddha dan Konfusianisme, dan para penguasa itu tidak menyukai aliran Taoisme. Tapi di kalangan rakyat sendiri, Taoisme atau folk religion itu terus berkembang. Sun Yat-sen adalah presiden pertama Republik Tiongkok dan beragama Kristen. Ia sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan berhala dan tahayul. Di masa mudanya, Sun Yat-sen pernah menghancurkan patung-patung di kuil Taoisme, lalu kemudian ia melarikan diri ke Hong Kong. Runtuhnya dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok pada tahun 1912, bagi Sun Yat-sen ini hanya berarti jatuhnya atau runtuhnya Dewa Tao. Sejak itu antara tahun 1950 sampai 1960-an, ajaran Tao itu ditindas di negeri Tiongkok. Jadi biksu-biksu dipukuli, terus kuil-kuil dihancurkan. Pokoknya ajaran lama itu pasti bertentangan dengan ajaran Marxisme atau ajaran yang berdasarkan pemikiran Karl Marx. Karl Marx itu siapa? Googling sendiri ya guys. Jadi ya sesuatu yang berbau tradisi kepercayaan budaya lama itu dihancurkan. Guys, ini kan sejarah di Tiongkok ya, dan sudah terjadi di masa lalu pula, bukan di zaman sekarang gitu. Jadi saya ingatkan jangan sampai malah jadi netizen yang pada berantem di kolom komentar saya saling jelekin agama satu dengan lainnya. Nggak ada untungnya guys. Ya kita kan dengerin cerita sejarah sebagai pengetahuan aja gitu, bukan untuk saling menjelekan agama satu sama lain, kepercayaan satu sama lain. Jangan ya guys. Sekarang di Tiongkok sendiri sudah menjadi negara yang sangat besar, negara yang sangat maju, dan sudah kembali terbuka dengan kepercayaan budaya dan tradisi lama milik nenek moyang mereka sendiri. Jadi rakyat juga udah tidak takut lagi melakukan misalnya penghormatan terhadap leluhur,
mereka melakukan latihan tai chi di depan umum, latihan pernafasan di depan umum, pergi ke kuil untuk penyembahan dewa-dewi dan sebagainya. Mereka sudah bisa melakukan itu tanpa rasa takut, tanpa tekanan seperti yang pernah mereka alami di tahun-tahun sebelumnya. Di video berikutnya saya akan cerita tentang sejarah Konfusianisme di Tiongkok. Dan setelah itu sepertinya saya pengen balik lagi cerita yang lebih ringan-ringan deh, misalnya sejarah masuknya Tionghoa di daerah tertentu gitu. Jadi baca sumbernya juga yang dari buku-buku berbahasa Indonesia aja deh gitu. Yang berat-berat next, ambil nafas dulu, jeda dulu. Oke, kalau gitu sekian dulu video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat berguna, dapat menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman, untuk saya sendiri juga. Terima kasih yang sudah menonton dan yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum mengikuti channel ini. Boleh disebarluaskan kalau kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa juga kasih komentar-komentar yang membangun. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.